aku dipanggil coy, dipanggil untuk ikut platnas. Akhirnya, "Kenapa kamu jadi perawat?" Gitu, "Kenapa mau kuliah perawat?" Sampai pelatih aku bilang, "Kok nggak bakalan dapat emas kalau kayak gini. Ikut silat udah dari SD." Let's give a big hand to Rizky, the werewolf Panjaitan. Yo, what's up guys? Jadi, perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Ananda Panjaitan. Kalian bisa panggil aku Rizky, bisa panggil aku Nanda, mana yang enaknya aja lah ya, terserah mau manggil apa aja. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku mau buat video perkenalan aku ya. Perkenalan aku di YouTube, ya kan aku udah kayaknya bakalan fokus mau mulai konten di YouTube ya kan. Jadi aku mau cerita sedikit-sedikit lah tentang biodata aku, tentang keseharian aku, dan semuanya lah tentang diri aku ya kan. Oke, jadi banyak juga kalian nanya, aku aslinya mana? Aku tuh lahir di Kisaran, ya. Sekarang rumah itu bos, ya bapak mama aku tuh di Dumai, ya. Dan juga sekarang aku lagi di Medan, aku lagi nempuh kuliah perawat, ya. Kemarin aku udah sarjana juga, sekarang lagi ngambil profesi, ya. Insya Allah bulan 10 nanti siap. Kemudian untuk kalian nanya kegiatan aku harian apa, aku itu kuliah ya, fokus kuliah di sebelah diiringi dengan atlet ya. Atlet ini bisa aku bilang bukan fokus utamaku, ini side job aku lah ya. Jadi kita sambil kuliah ya, sekalian tanding ya, adalah dapat sedikit-sedikit dari situ untuk uang jajan gitu kan. Jadi aku nggak terlalu fokus kali, aku lebih fokuskan ke kuliahnya karena aku mau siapin dulu kuliah aku nih. Nah, jadi kalau ada job-job fighter gitu atau fight ya kan, ya itu bisa lah aku ambil kecil-kecilan tuh uang jajan. Kemudian dulu aku SD di Riau, ya di Riau tepatnya di Dumai 6 tahun. Kemudian dilanjutin aku tuh dulu pesantren guys, pesantren 7 tahun, ya 6 tahun 6 tahun jadi santrinya, 1 tahun pengabdian. Setelah itu aku lanjut kuliah ke Bukit Tinggi. Aku kuliah Bukit Tinggi, tepatnya di Fort de Kock dulu ya, di Fort de Kock setahun. Tapi karena bosku, ya bos cewekku, mamaku aja ya, mamaku itu suruh aku pindah ke Medan, ya kan, karena kakak aku di sini juga. Akhirnya aku pindah ke Medan, lanjut lagi jadi perawat, ya. Nah, setelah itu sampai sekarang masih jadi perawat ya, masih ngambil profesinya. Nah, banyak juga nih kawan-kawan aku yang nanya kan, kenapa kamu jadi perawat gitu, kenapa mau kuliah perawat. Jadi sebetulnya aku tuh dulu tamat pesantren ya kan, tamat pesantren itu aku setelah pengabdian setahun, aku tuh tes polisi sama tes TNI gagal. Ya itu coba kayak mana ya, persiapan nggak ada ya, coba-coba kosong aja, gagal gitu kan. Nah gagal, setelah itu ya aku bilang, mama aku tanya, kau mau kuliah mana lagi katanya. Terserah aja lah mak, aku bilang, yang mana-mana aja lah, aku pun bingung juga, aku bilang gitu kan. Jadi ya dia bilang, yaudah kau masuk kuliah perawat aja kata dia, biar jelas gitu. Nah itulah kenapa aku mau kuliah perawat gitu kan. Selain itu aku juga suka belajar hal baru gitu. Jadi ya menurut aku kenapa tidak aku masuk perawat. Nah setelah aku jalani kuliah perawat ini, itu aku ngerasa bermanfaat kali gitu. Kita bisa nolong orang, kemudian untuk ilmu diri kita sendiri pun ada juga. Ya paling nggak kalau kita sakit, kita tahu lah obatnya apa gitu. Paling nggak kalau kita luka, kita tahu lah cara ngobati untuk diri sendiri gitu. Nah, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah kenapa aku udah masuk jadi perawat tuh kayak enak gitu. Dia tuh ilmu perawat nih kayaknya bisa kali membantu orang lah, bermanfaat kali untuk membantu orang kayak gitu. Kemudian kawan-kawan banyak juga aku ikut bela diri, ya kan, bela diri pukul-pukulan gitu ya kan. Combat sport ini dari kapan? Aku itu ikut silat udah dari SD, kelas 3 SD sampai sekarang masih silat juga, ya kan. Tahun berapa aku ya? Kelas 3 SD tahun berapa? Nggak tahu lah. Tahun berapa? Jangan lupa aku. Itu aku dulu silat di SD itu silat walet putih sampai kelas 6, berarti 3 tahun aku walet putih. Masuk aku ke pesantren, itu aku pindah tapak suci karena di pesantren itu yang ada cuma tapak suci, silat tapak suci. Nah, itu aku masuk tapak suci sampai sekarang aku masih silat tapak suci. Kemudian di tahun 2002
tahun 2020 ya, 2020 kan aku mulai kuliah di Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi tuh aku baru mulai latihan apa namanya? Latihan kickboxing, latihan boxing, Muay Thai. Nah, itu aku dulu latihan di Sasana apa namanya? Lupa aku. Di Janja apa? Atejan apa? Pokoknya di Pasar Atas enggak salah aku tuh, dekat Jam Gadang tuh. Di Janjang Gudang enggak salah. Apa lupa aku namanya, sumpah lupa kali. Di situ aku pertama belajar boxing sama Sifu Salman, sama Uda Eki, sama coach-coach yang lain-lain lah. Di situ pertama kali. Nah, dia tuh kan latihan, pindahlah aku ke Medan, baru aku masuk ke camp WSFC MMA, dilatih sama coach Irfan. Sampai sekarang aku masih latihan di situ. Untuk bela diri apa aja nggak udah aku ikutin, ya kan? Ya pertama tadi silat, basic aku silat, baru aku belajar boxing, kickboxing, Muay Thai, ya kan, MMA, barulah sampai di Medan ini aku belajar MMA. Kalau di MMA kita pasti pelajari jujitsu, ya kan, groundnya, kemudian judo juga, kemudian ya itulah. Dan aku juga pernah tanding kungfu, khusus sanda. Untuk karir aku, untuk prestasi aku di silat itu, ini aku bukan mau sombong ya, aku mau cerita-ceritain sama kalian. Ya sebar-sebaran aja lah. Ya cerita-ceritain lah pokoknya. Ya di silat itu waktu SD ya aku nggak pernah ikut-ikut tanding, nggak pernah sama sekali gitu ya kan. Aku mulai ikut tanding tuh waktu aku dari pesantren di pondok dulu kan, waktu aku udah di perguruan Tapak-Suci. Nah itu aku pertama kali tanding tuh apa ya, kayaknya event antar pondok gitu, kemudian event antar kecamatan. Dulu aku pernah juga ikut Popda, Popda provinsi, tapi di provinsi kalah. Ya kayak gitulah. Eh, dan di Popda itulah pertama kali aku ngerasa duit dari atlet gitu lah. Jadi aku dulu kan mondok di Bengkalis namanya, Pondok Pesantren PMNH. Aku mondok di Bengkalis, berangkat ke Pekanbaru tuh aku dikasih uang saku, dikasih apa lagi ya? Ya uang sakunya aja sih terasa, karena aku kalah juga di provinsi ya kan. Uh, jadi ya situlah pertama kali aku ngerasain uang atlet gitu. Nah dari situ tuh aku termotivasi tuh buat ikut-ikut tanding-tanding lagi biar ngasilin uang gitu kan. Nah kemudian di silat ya itu tadi, kemudian aku juga pernah tanding juga internasional di open, tapi ya open turnamen internasional di Malaysia, itu aku dapat juara 3. Itu tahun 2019 kayaknya kalau nggak salah aku ya, tahun 2019. Kemudian aku juga di silat pernah ikut porprov. Pertama kali aku ikut porprov, alhamdulillah aku juara 1. Aku waktu itu bawa nama Bengkalis, ya kan. Alhamdulillah aku juara 1. Aku nggak nyangka juga karena sebelum ada porprov itu, sebelum tanding porprov itu kami ngadain tryout dulu. Nah di tryout itu aku kena bantai habis-habisan, sumpah. Sampai pelatih aku bilang kok nggak bakalan dapat emas kalau kayak gini, kata gitu, karena tengok tryout aku jelek kali gitu kan. Habis lah nggak bantai. Tapi setelah tryout itu aku termotivasi kan, aku harus juara nih, aku harus juara, latihan keras. Akhirnya di porprov alhamdulillah aku dapat juara 1 lah, alhamdulillah lah. Padahal aduh itu dramatis sekali tuh, di semifinal aku jumpa anak PON, orang yang aku idolakan aku jumpai di situ jadi lawan gitu kan. Itu suatu pencapaian juga bagi aku sendiri ya gitu ya. Nah setelah porprov apalagi ya kalau di silat, kemudian kayak open turnamen, ada yang lain-lain lah, kalian bisa nengok di Instagram aku lah sendiri ya. Kemudian aku itu mulai combat sport itu kan tahun 2020. Pertama kali tanding itu tahun 2021. Itu aku ikut silat bebas challenge SBI, silat bebas Indonesia challenge gitulah ya, di Karawang. Nanti Karawang itu katanya Road One Pride. Karena memang kemarin itu silat bebas ini kan ada di TV One, ya kan, ada di TV One di One Pride-nya. Tapi entah kenapa aku udah menang situ, pengen nggak dipanggil, cuman tiga orang yang dipanggil gitu, karena kayaknya entah apa problem orang itu, akhirnya silat bebas ini nggak main lagi di One Pride. Jadi akhirnya aku nggak masuk lah situ, padahal aku udah pengen kali tuh masuk ke TV One ya kan. Siapa yang nggak pengen awak, ya kan, tampil di TV, udah menang awak seleksinya, tinggal main aja tapi nggak dipanggil, sedih juga awak ya kan. Nah situlah pertama kali, tapi itu main aku masih jelek kali lah, karena aku baru transisi dari silat ya kan. Memang namanya silat bebas challenge, tapi ya rulesnya kayak usus anda kalau kalian tahu. Dia pakai kaidah, boleh pukul muka, boleh bantingan, gitu gitulah. Nah kemudian aku pertama kali
fight di Combat Sport tahun 2021. Kemudian tahun apa lagi ya? Tahun 2022 aku ikut kejurnas kickboxing. Nah, di kejurnas kickboxing itu alhamdulillah aku nggak nyangka pula aku lulus ke nggak nyangka aku tuh juara 1 pula di kelas 60 kilogram. Kelas 63-nya tuh Aziz Kalim. Kelas 56-nya tuh Ahmad Sofyan. Wis, orang gila-gila kali tuh. Pokoknya keras-keras kali orang tua. Aku nggak nyangka juga di kelas 60 aku dapat juara. Itu kan kebetulan lah rasaku, kebetulan kali. Nah, dan aku nggak tahu bahwasanya itu tuh seleksi menuju SEA Games, coy. Aku tuh kaget tiba-tiba kan setelah kejurnas aku porprov silat kan. Nah, setelah porprov silat itu aku dipanggil untuk ikut platnas. Akhirnya datang aku, tapi banyak juga drama di situ. Waktu aku mau berangkat ke platnas tuh aku banyak kali dramanya, tapi akhirnya berangkat juga ke platnas, ya kan. Setelah sampai platnas aku latihan kurang lebih 3 minggu gitu ya, 3 minggu atau sebulan gitu, aku lupa. Nah, ternyata di platnas itu latihannya gila kali, keras kali. Kemudian di samping itu juga aku kalau udah masuk platnas kan harus 7 bulan gitu, harus fokus di platnas, kisaran itulah. Nah, tapi kuliah aku nggak mau ambil cuti dulu, ya kan. Akhirnya aku pilih kuliah, akhirnya aku pulang, ya lepaslah platnasnya. Awal-awal aku belum nyesal. Sekali tengok orang platnas itu aku dulu sama si Aziz Kalim, sama si Tony, siapa lagi, sama si Kakak Sam, sama si banyak kali lah. Pokoknya di situ orang-orang hebat-hebat semua di situ, ya kan. Awak baru orang baru di kickboxing tiba-tiba masuk platnas, terkejut lah awak, ya kan. Nah, setelah itu aku lebih pilih kuliah. Ya awalnya aku nggak nyesal, tapi ketika nengok orang tuh main di SEA Games megang duit 500 juta 1 M baru nyesal, anjir kenapa aku dulu keluar gitu ya. Ya tapi udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, ya kan guys. Kemudian barulah setelah itu aku ikut-ikut open turnamen apa namanya, kickboxing, ya kan. Sampai aku ikut ikut seleksi PON, ya prapon, BK PON, akhirnya aku juara 2 dan lolos ke PON. Ya, di PON kalah, belum rezeki lagi jumpa atlet senior, ya kan. Dan itu aku mainnya bukan di kelasku, coy. Aku main di kelas 63 karena waktu itu beratnya nggak ada lagi. Dia beratnya cuma ada 51, 63 sama 70, ya kan. Aku ke 51 nggak sanggup kali, boy. Nurunin berat ke 51. Ya, akhirnya aku ambil aja lah 63. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman, ya kan. Sekali coba udah sampai kita ke PON tapi kalah pula. Next time aku bakalan kasih keras lagi lah. Ya, itu ceritaku tentang olahraga combat sport aku, hobi aku di combat sport. Kemudian aku tuh punya hobi melukis juga. Aku dulu pernah ikut MTQ cabang kontemporer juga. Kemudian aku juga suka berorganisasi. Kebetulan kemarin aku kepilih waktu di Imelda, ya Universitas Imelda, kepilih jadi presiden mahasiswa. Karena menurut aku organisasi itu penting, walaupun ada segelintir orang yang bilang ngapain ikut organisasi di kampus, cuma jadi kacung, cuma jadi sosok aja. Ya itu terserah, itu pendapat orang itu, ya kan. Tapi menurut aku organisasi di kampus itu penting, boy. Ya jadi pengalaman lah, kita dapat kepelatihan kepemimpinannya gitu. Karena kalau di kelas itu kadang cuma teori, yang uh, untuk prakteknya tuh ya kita praktekkan di organisasi, di luar, kayak gitu-gitulah. Jadi aku pilih praktekannya di organisasi dan alhamdulillah aku pilih jadi presiden mahasiswa waktu itu. Sorry ya, aku cerita-cerita random aja nih. Pokoknya aku mau jadi kasih perkenalan aja sama kalian untuk video pertama. Next time mungkin aku bakalan buat podcast ya kan. Buat podcast. Kita jumpai orang-orang hebat di combat sport. Mungkin juga aku bakalan kasih edukasi tentang kesehatan juga. Pokoknya next time YouTube ini bakalan aku rutin konten. Aku bakal konten tentang kesehatan, tentang vlog, kemudian tentang podcast sama orang-orang hebat, kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke. Jadi itu aja mungkin dulu. Next time kita bicara lagi. Next time kalian mau aku buat podcast tentang apa atau aku buat konten tentang apa, kalian komen di bawah, ya kan. Jangan lupa kalian follow Instagram aku Ananda Panjaitan, sama TikTok sama juga Ananda Panjaitan. Ya kan, jangan lupa follow. Oke. Jangan lupa follow, like, comment, share, dan subscribe YouTube ini, oke? See you next time, brother.